Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya, Muhammad Iksanul Amri dan Mbak Alia Dia Syarifah, dengan saya sendiri, Muhammad Retia Pradana, akan mempresentasikan tugas minggu kemarin tentang audit siklus pengeluaran. Pertama, kita mulai dengan penilaian pengendalian internal. Jadi, di soal diberitahu ada beberapa info pengendalian internal dari pertama manajer, terus kedua dari akuntan. Jadi pertama dari manajer dia ada informasi kalau gini, perusahaan selalu menghitung persediaan sendiri setiap akhir tahun, namun belum pernah dihitungkan oleh pihak ketiga. Ada resiko pengendalian di sini, yaitu dapat terjadi salah kalkulasi dan ketidakakuratan matematika. Terus fungsi pembelian dapat dibedakan dengan fungsi akuntansi, tetapi jadi satu fungsi dengan penerimaan dan gudang. Ini dapat memunculkan resiko kecurangan dan seharusnya dipisah tugaskan. Juga dapat terjadi pembelian fiktif sebagai resikonya. Terus manajer pembelian dan gudang sendiri yang melakukan otorisasi terhadap semua pembelian. Ini harusnya yang otorisasi manajer pembelian benar. Terus 4, ada kami jarang melakukan pengecekan barang dan membuat laporan penerimaan barang. Ini ada resikonya, jadi meningkatkan resiko salah saji. Selanjutnya, ini yang dari akuntan. Perusahaan telah mencatat dengan menggunakan sistem voucher, namun tidak semuanya diotorisasi oleh kepala bagian. Nah, ini ada resiko pengendaliannya. Barang diterima namun utang atau liability-nya tercatat dengan baik, tapi ada resiko kecurangan dan fraud yang seharusnya otorisasi voucher tersebut dilakukan oleh kepala bagian akuntan. Akuntan tidak mengecek lagi harga di dalam faktur karena mestinya bagian penerimaan sudah melakukannya. Resiko pengendaliannya, utang dapat tercatat namun barang sebenarnya belum diterima, itu bisa terjadi. Terus akuntan kadang memeriksa ulang laporan penerimaan barang dan mencocokkannya dengan catatan. Ini harusnya dilakukan secara rutin, jadi resiko terjadi kalkulasi. Berdasarkan informasi pengendalian internal tadi dan resiko yang sudah diakses, kami menyimpulkan pengendalian internalnya kami nilai buruk, sehingga untuk program auditnya langsung dilakukan prosedur substantif. Nah, berikut ini prosedur audit awal. Jadi ada pertama review saldo awal utang ke kertas kerja tahun lalu, terus review perubahan pada akun utang di general ledger, dan investigasi apakah ada aktivitas yang tidak biasa dari jumlah maupun sumbernya. Terus ketiga, lakukan footing dan cross footing pada rincian nilai pembelian utang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Alia. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya adalah prosedur analitis. Untuk prosedur analitis itu, kami mengevaluasi informasi dari laporan keuangan perusahaan untuk mengidentifikasi area mana yang mungkin memiliki risiko salah saji. Yang pertama ada membandingkan saldo utang tahun sekarang dengan tahun lalu dan melihat apakah ada perbedaan yang signifikan. Kami menemukan adanya perbedaan signifikan antara utang tahun lalu dan tahun sekarang. Kemudian prosedur yang kelima yaitu melakukan rasio untuk yang pertama account payable turn days, di mana kelompok kami menemukan adanya kenaikan drastis untuk rasio tersebut.
Yang kedua, kami menghitung common size account payable dan lagi-lagi menemukan kenaikan drastis untuk rasio tersebut. Yang ketiga, kami menghitung current ratio dan menemukan kenaikan drastis juga. Untuk selanjutnya adalah prosedur rinci transaksi. Prosedur auditnya yaitu melakukan vouching dari laporan keuangan ke dokumen pendukung. Dokumen pendukungnya adalah dokumen voucher. Untuk prosedur tersebut, kami menemukan masalah pencatatan di mana terdapat ketidaklengkapan atau keterjadian. Kemudian yang prosedur nomor 7 adalah melakukan tes cut-off untuk pembelian dan retur pembelian. Pada prosedur tersebut, kami juga melakukan masalah pencatatan. Kemudian yang nomor 8, melakukan tes cut-off untuk pengeluaran kas, di mana untuk prosedur tersebut tidak ada temuan. Yang nomor 9 adalah melakukan voting dan cross-voting. Untuk prosedur tersebut tidak ada temuan juga. Selanjutnya adalah prosedur rinci saldo. Untuk prosedur pertama yaitu melakukan konfirmasi utang ke vendor, di mana kami menemukan bahwa terdapat perbedaan saldo utang dengan saldo di konfirmasi utang. Untuk prosedur selanjutnya adalah mereview dan konfirmasi saldo pembelian di buku besar ke dokumen voucher. Keterangannya yaitu tidak ada temuan. Yang selanjutnya adalah ambil sampel dokumen voucher untuk pembelian dan bandingkan ke saldo di jurnal pencatatan untuk memastikan semuanya sudah tercatat di periode yang tepat. Kami menemukan tidak ada temuan. Yang terakhir yaitu melakukan voting dan cross-voting. Lagi-lagi tidak ada temuan. Untuk prosedur yang terakhir yaitu pelaporan dan pengungkapan. Prosedur auditnya yang pertama yaitu memastikan jika semua transaksi telah teridentifikasi dan terklasifikasi. Kemudian penyajian dan pengungkapannya semuanya telah sesuai dengan standar. Untuk keterangannya tidak ada temuan. Prosedur selanjutnya yaitu memastikan semua penyajian dan pengungkapan yang berkaitan dengan pembelian dan utang telah sesuai dengan standar. Lagi-lagi tidak ada temuan. Selanjutnya adalah kertas kerja yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Amri. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi tentang kertas kerja. Yang pertama adalah prosedur awal. Di sini bisa kita lihat utang dagang 50 juta dan utang lain-lain 8 juta. Angka ini didapat dari sini, sebentar. Neraca saldo yang ada di sini. 50 juta dengan 8 juta. Kemudian sudah dilakukan vouching dan bukti sesuai dengan klien. Dan untuk yang prosedur awal yang kedua, di sini ada periode akhir 31 Desember 2006, 50 juta didapat dari yang tadi, neraca saldonya 8 juta juga didapat dari yang tadi. Untuk pelunasannya sendiri 375 juta 500 dan penambahannya 345 juta 500 itu didapat dari sini. Sebentar, saya akan bukakan. Didapat dari sini buku besar hutangnya. Untuk 375 juta 500 didapatkan dari 102 juta 500 ditambah 116 juta ditambah 117 juta dan 40 juta, hasilnya adalah 375.500. Untuk 345 juta 500-nya sendiri didapat dari jumlah dari kreditnya 50 juta ditambah 2 juta setengah sampai 60 juta.
untuk buktinya, untuk memastikan di sini ada buktinya. 102 ditambah sampai 40 juta yang di debitnya. Kemudian untuk ini seluruh jumlah di kreditnya dari 50 juta ditambah hingga 60 juta. Hasilnya 345 juta. Nah, kemudian untuk periode 20 juta ini didapat dari hutang yang terakhir. Sebentar. 7,5 ini juga didapat dari neraca saldo. Akan saya tunjukkan. Nah, di sini yang tadi ini 8 juta, yang untuk 2006 8 juta, ini 7,5. 7,5 ini terdapat perbedaan. Untuk 2006 8 juta, untuk ini 7,5 juta. Jadi adanya adjustment 500.000 di pengeluaran gasnya. Kemudian untuk prosedur analitisnya. Untuk prosedur analitisnya ini, kita untuk mencari AP turn days-nya, yaitu rumusnya rata-rata utang usaha dibagi dengan pembelian dikali 365. Saya akan tunjukkan Excel-nya. Sini. Bisa kita lihat 36,6 ini dapat dari 50 juta utang yang tadi ditambah 20 juta, karena ini menggunakan sistem periodik. Jadi harus menggunakan harga rata. Jadi dibagi 2, kemudian dibagi lagi dengan jumlah pembeliannya. Jumlah pembeliannya didapat dari, sebentar saya tunjukkan lagi. Mohon maaf, itu ada yang bakar mercon. Ini 100 dari 52.500.000 ditambah 116 juta, ditambah 117 juta, ditambah 63.500.000. Ini seluruh pembeliannya. Untuk voucher angkutnya tidak perlu ditambah karena hanya pembeliannya. Oke, hasilnya ketemu 36,60. Tetapi terdapat temuan di sini adanya masalah dengan asersi kelengkapan. Dilihat dari kenaikan drastis rasio lancar, walaupun secara angka teruji dengan baik. Nah, kemudian untuk persen common size account payable-nya, itu rumusnya yaitu total utang usaha dibagi dengan total aset. Untuk total asetnya ini sendiri, tahun 2006 dan 2007 didapat dari neraca saldonya. Bisa kita lihat di sini, neraca saldonya 125 juta ditambah 5 juta, sampai sini ditambahkan sebentar. Nih, 125 juta ditambah 50 juta ditambah 59.000 yang tadi, dikurangin 2.300 tadi, ditambahin 800 juta dan 850 juta. Hasilnya 1,7 miliar sekian. Kemudian untuk total asetnya juga sama. Total asetnya juga sama, didapat dari sini. Didapat dari sini. Dari jumlah total semua ini. Kemudian total hutangnya 58 juta dan 27.500 juga sama, didapat dari total dari neraca saldo yang tadi. Nah, untuk common size, persenan common size account payable-nya sendiri, rumusnya adalah total utang usaha dibagi dengan total aset. Ini adalah hasil 58 juta dibagi dengan 1,7 miliar, hasilnya yaitu 3,26%. Kemudian untuk tahun 2007-nya 27%, 27,5 juta dibagi dengan 1,962 juta sekian. Hasilnya 1,40. Lagi-lagi di sini terdapat adanya masalah asersi kelengkapan. Bisa dilihat dari kenaikan drastis rasio lancar dari 3,26 ke 1,4, terdapat kenaikan yang drastis. Kemudian untuk current rasionya itu tinggal dibalik, yaitu total aset dibagi total hutang. Aset lancar dibagi total aset, total hutang. Didapatkan untuk tahun 2006-nya itu 30,69%. Untuk 2007-nya sendiri 71,37%. Dan lagi-lagi di sini ada masalah dengan asersi kelengkapan. Bisa dilihat dari kenaikan drastis rasio lancar
walaupun secara angka tersaji dengan baik. Kemudian untuk prosedur rinci transaksinya, saya bukakan. Ini 50 juta saldo awal 50 juta ini didapat dari buku besar hutang seperti yang ada tadi. Besar hutang 50 juta saldo awal. Kemudian 52.500.000 didapat dari pembelian voucher pertama dan voucher 4. Di antara pelunasannya tidak ada masalah, tidak ada selisih. Voucher pembelian keduanya juga sama, 116 juta, dibayar 116 juta, tidak ada selisih. 117 juta, 117 juta, tidak ada selisih. Kemudian yang terdapat temuan di sini untuk voucher pembelian yang keempat, yang mana jumlahnya itu 63.500.000 yang ini. 63.500.000. Bisa kita lihat dari ada memo, dari memonya. Pada tanggal 30 Desember 2007 diterbitkan memo debit atas return seluruh bit yang dibeli pada tanggal 29 Desember 2007. Yaitu cuma bitnya aja 3,5 kilo, 3,5 harganya per kilo dikali 1.000 ton, yaitu 3,5 juta. Kemudian kita lihat di sini. Seharusnya 63,5 juta, tetapi dilakukan pelunasan 40 juta. Dan setelah kita rekalkulasi atau kita hitung kembali, terdapat selisih 23.500.000 yang tanggal pencatatannya 29 Desember 2007. Kenapa 3,5 juta masih tercatat? Karena ini tanggal 29 Desember. Sedangkan memo tentang returnnya diterbitkan tanggal 30 Desember. Kemudian terdapat selisih 23,5 juta. Kemudian ini transaksi return pembeliannya. Ini 3,5 juta. Kemudian kita kalkulasi 3,5 juta. Dan ini adjustment-nya 23 juta dikurangin 3,5 juta karena sudah di return sisa 20 juta. Kemudian untuk utang lain-lainnya ada sedikit salah catat 10.250 pelunasannya, tetapi di sini 7,5 juta. Kemudian kita lakukan adjustment utang dagang 23,5 juta dan di kreditnya pembelian. Begitu juga dengan return pembelian utang dagang 3,5 juta. Nah, untuk temuannya terdapat masalah keterjadian dan keberadaan terkait pencatatan klien yang dengan metode FOB destination, yang mana FOB destination dianggap berbeda dengan FOB shipping point. Menurut temuan audit, dengan metode FOB destination point, seharusnya utang timbul di tanggal 4 Januari 2008 ketika barang sudah diterima karena menggunakan FOB destination. Kemudian ini untuk transaksinya yang lanjutannya. Di sini voucher pembelian 4, pohong 63,5 juta. Vouching sudah dilakukan vouching. Kemudian returnnya 3,5 juta yang tanggal returnnya itu tanggal 30 Desember. Kemudian ini nilai pelunasan utang yang ada tadi yang ada di buku besar hutang 40 juta. Kemudian ini 20 juta sisa hutang. Sisa saldo hutang 20 juta yang ini. Kemudian ada adjustment 63,5 juta. 63,5 juta dilakukan pada 21 Januari 2008. Nah, ini untuk adjustment-nya 40 juta, kas 40 juta, di kreditnya utang dagang 40 juta. Kemudian untuk temuannya adanya return pembelian bid yang pada voucher pembelian 4 sebesar 3,5 juta dengan menggunakan FOB destination, sehingga barangnya seharusnya belum menjadi utang bagi PT Cilembu dikarenakan barangnya belum diterima serta masih menjadi barang milik PT Pohung kecuali menggunakan FOB shipping point. Kemudian ketemuan yang kedua adanya selisih dari pengeluaran. Untuk mengetahui
kas pengeluarannya kita gunakan saldo kas awal 125 juta. 125 juta didapat dari neraca saldo 125 juta serta 575 juta ini didapat angkanya dari soal sini. Nah, total penerimaan kas yang telah diaudit dari siklus penerimaan dan kas adalah 575.750. Ini hasil audit yang telah diaudit oleh auditor lain. Kemudian dikurangi saldo akhir. Saldo akhir yang kita dapat, yang kita tahu, sebentar. Kita dapat dari neraca saldo juga 150 juta. Sehingga ekspektasi kas pengeluaran setelah diaudit seharusnya 550.750.000. Tetapi jumlah pengeluarannya itu 425.750.000 yang mana kita dapat dari ini pengeluaran kasnya 425.750.000 dengan detail hutang lain-lain 10.250.000 serta hutang dagang 415.500.000. Terdapat perbedaan di sini 125 juta. 125 juta ini ada beberapa kemungkinan karena ini selisih yang sangat besar. 125 juta. Yang pertama bisa jadi human error, yang kedua bisa jadi manipulasi atau fraud. Kemudian untuk rincian saldonya, ini nilai utang pohong 20 juta, tanggal penerimaan konfirmasi oleh auditor 2008, kemudian nilai konfirmasinya 63.500.000, yang mana kita bisa dapat dari sini nilai konfirmasi dari PT Pohong yang ada di konfirmasi ini 63,5 juta, dan di sini PT Pohong menyatakan tidak setuju dengan piutang dagang untuk perusahaan di Cilembu sebesar 40 juta pada Desember 31, 2007. Mereka mengklaim saldo yang ada di mereka adalah 63.500.000. Kemudian ini pengeluaran subsekuen adalah pengeluaran yang telah dibayarkan oleh PT Cilembu. Untuk rekapitulasi respon pelanggannya, konfirmasi dikirim ada 1, diterima 1, jadi responnya 100%, bisa kita tahu 100%. Kemudian untuk rekapitulasi hasilnya, total utangnya ini 20 juta. Kemudian nilai buku konfirmasinya ini 63,5 juta. Jadi untuk kita mencari persenan dari nilai buku adalah rumusnya 63.500.000 dibagi dengan 20 juta. Dapat ditemukan hasilnya 317,5%. Untuk nilai audit untuk utang sendiri tidak ada. Kemudian rasio untuk nilai audit dan nilai buku konfirmasi jadinya 0%. Untuk keterangannya, temuannya terdapat nilai konfirmasi berbeda dengan nilai audit, sehingga perlu dilakukan prosedur tambahan dengan inquiry mengenai FOB destination atau FOB shipping point pada perusahaan Cilembu. Oke, mungkin segitu dari saya. Saya akan kembalikan ke Mas Adit. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dan kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.